Pembelajaran abad ke-21 merupakan pendekatan yang mengintegrasikan literasi, teknologi, dan kemampuan berpikir kritis, kreatif, serta inovatif. Konsep ini bertujuan menciptakan suasana pembelajaran interaktif antara guru dan siswa, sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Selain itu, pendidikan modern menekankan pentingnya keseimbangan antara penguasaan hard skill, keterampilan teknis, dan soft skill, kecerdasan emosional dan sosial, untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di masa depan. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan, seperti rendahnya minat belajar siswa dan penyesuaian metode pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan metode pembelajaran abad ke-21 dan kendala yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian ini yaitu: pertama, menganalisis efektivitas penerapan prinsip pembelajaran abad ke-21 dalam pendidikan. Yang kedua, mengidentifikasi keterampilan yang harus dimiliki siswa untuk menghadapi masa depan. Yang ketiga, mengetahui peran pelatihan guru dalam meningkatkan pengajaran abad ke-21. Yang keempat, mengungkap kendala yang dihadapi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran interaktif dan kolaboratif. Pembahasan selanjutnya yakni mengenai metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam pengalaman dan persepsi guru dalam menerapkan pembelajaran pada abad ke-21. Data diperoleh melalui tahap wawancara dengan salah satu seorang guru yang dirancang secara sistematis untuk menggali informasi terkait berbagai aspek pembelajaran, seperti persepsi guru terhadap strategi pengajaran yang relevan, pengalaman mereka dalam menggunakan teknologi di kelas, serta tantangan yang dihadapi selama proses implementasi. Selanjutnya, kuesioner tersebut mencakup berbagai pertanyaan terbuka dan tertutup yang dirancang untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang praktik pembelajaran pada abad ke-21. Jawaban yang diperoleh dianalisis secara tematik menggunakan pendekatan analisis kualitatif untuk mengidentifikasi pola-pola utama, termasuk strategi yang digunakan guru untuk meningkatkan keterlibatan siswa, cara mereka memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran, serta upaya yang dilakukan untuk mendorong kolaborasi antara guru dan siswa. Yang terakhir adalah analisis. Data ini bertujuan untuk menghasilkan temuan yang tidak hanya menggambarkan kondisi aktual di lapangan, tetapi juga memberikan wawasan yang dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan pendidikan dan pelatihan guru untuk mendukung implementasi pembelajaran abad ke-21 secara lebih efektif. Oke, selanjutnya adalah hasil penelitian. Nah, berdasarkan hasil wawancara kami dengan narasumber, didapatkan bahwa pembelajaran abad ke-21 ini merupakan penggabungan antara literasi, pengetahuan, teknologi, dan juga berpikir kritis serta inovatif. Nah, selain itu juga sebagian besar guru mengapresiasi konsep belajar abad ke-21 ini karena fleksibilitasnya, relevansi, dan dengan perkembangan teknologi dan kemampuannya menciptakan pembelajaran yang interaktif. Namun juga penerapannya masih menghadapi kendala seperti minat belajar siswa yang rendah. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, guru sepakat bahwa keseimbangan antara hard skill dan soft skill itu sangat penting untuk kesuksesan siswa. Ini mana hard skill itu adalah pendidikan yang dimana dia dapatkan melalui formal di dalam kelas maupun di luar kelas seperti les atau tempat kursus. Nah, sedangkan untuk soft skill sendiri adalah bagaimana dia untuk menghadapi masalahnya ketika dia berada di lingkungan luar. Nah, selanjutnya peran guru. Peran guru di sini bukan hanya sebagai pengajar atau memberikan materi saja, karena guru juga berpartisipasi sebagai fasilitator. Nah,
dalam memotivasi siswa untuk berpikir kritis dan berkolaborasi dalam proses pembelajaran. Selain itu juga dalam pembelajaran abad ke-21 ini tentunya guru-guru menggunakan teknologi. Namun pada sekolah yang kami wawancara ini kadang-kadang mereka menggunakan teknologi sebagai media pembelajaran seperti menggunakan PowerPoint ataupun menggunakan membuat video-video interaktif pembelajaran bahasa Inggris. Seperti itu. Nah, tadi saya sudah menyebutkan di awal bahwa kendala utama adalah rendahnya belajar siswa. Karena pada abad ke-21 ini menekankan teknologi, jadi yang pertama itu adanya kesusahan pada akses internet. Selain itu juga karena semuanya bisa didapatkan melalui media sosial, jadi siswa itu kayak merasa yang oh ya sudah, nanti sebentar lagi pasti ada kok jawabannya di internet gitu. Terus juga mereka merasa kayak lebih suka bermain gadget. Jadi sehingga pas sudah di sekolah itu dia terkesan pasif gitu, karena nggak ada interaksi antara guru dengan muridnya, karena ya udah gitu, mereka cuman hanya sebatas kalau udah mencari udah selesai, nggak ada yang mencari lebih detail, sehingga mungkin apapun pertanyaan yang guru berikan di dalam kelas terkait soal yang mereka dapatkan itu kurang, karena mereka tertariknya pada gadgetnya atau hiburan seperti bermain di Instagram, TikTok ataupun YouTube seperti itu. Nah, untuk pelatihan sendiri, untuk pelatihan yang didapatkan sendiri untuk pelatihannya sendiri, guru-guru di sana sudah melakukan beberapa pelatihan untuk metode pembelajaran abad ke-21 ini. Yang diantaranya itu ada pelatihan dari Kemenak, yaitu pelatihan online dari Kemenak, namanya tuh pelatihan pintar kalau nggak salah, dan juga beberapa pelatihan offline lainnya yang diberikan oleh pihak pengawas sekolah, baik itu dalam sekolah maupun luar sekolah seperti itu. Dan juga guru juga tuh berharap pada sistem pendidikannya bukan hanya meningkatkan kualitas dan karakternya saja. Guru tuh mau pendidikannya ini lebih memprioritaskan kualitas dan karakter siswa dibandingkan kuantitas atau hasil nilai, dan juga nilai akhlak dan nilai karakter tersebut mencakup ke akhlak siswa, karena seperti yang narasumber bilang bahwa siswa dituntut untuk mendapatkan nilai bagus saja. Jadi siswa akan berpikir kayak toh mau saya mengerjakan tugas atau tidak, ataupun saya tidak memiliki akhlak yang baik tetap akan lulus. Nah, hal tersebut kayak sangat tidak relevan sekali gitu, apalagi dengan karakter siswa yang seperti itu. Ini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penerapan pembelajaran abad ke-21. Baik, penerapan pembelajaran abad ke-21 memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui pendekatan interaktif dan integrasi teknologi, di mana keberhasilannya sangat bergantung pada peran guru sebagai fasilitator, kesiapan siswa, dan dukungan sistem pendidikan yang objektif dan fleksibel, di mana kolaborasi antara guru, siswa, dan institusi pendidikan perlu diperkuat untuk mengatasi kendala, terutama rendahnya minat belajar siswa dan akses internet, di mana harapan kedepannya adalah mengoptimalkan penggunaan teknologi, meningkatkan kualitas pelatihan guru, menyusun strategi penilaian yang mencerminkan keadilan dan kredibilitas, serta nilai moral dan akhlak juga salah satu aspek penting dalam pendidikan. Hanya itu yang bisa saya jelaskan.